dipersilakan Baik. dengan Pak Wawan Kusniawan. Ya, terima kasih Bu Pungki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Sekban, kemudian Pak Kabag Organisasi, Bu Pungki dan tim dari BKPSDM, Bapak Ibu, pengelola kepegawaian, serta peserta sosialisasi jabatan pengusaha pada siang hari ini. Puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberi kekuatan sehingga bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Baik Bapak dan Ibu, mohon izin saya mengisi waktu selanjutnya. Tadi sudah banyak disampaikan sebetulnya oleh Pak Sekban dan Pak Kabag secara inti apa dari maksud dan tujuan dari sosialisasi pada siang hari ini. Jadi sebagaimana tadi dijelaskan, kita sudah membuat keputusan Bupati Karawang ya tentang perangkat daerah pembina jabatan fungsional. Nah, hari ini kita akan coba sosialisasikan apa itu perangkat daerah pembina jabatan fungsional. Tadi juga mungkin sudah sedikit disinggung peran tugasnya seperti apa gitu ya, melakukan koordinasi dengan instansi pembina dan seterusnya. Sedikit gambaran saja mungkin Bapak Ibu sebelum memulai ke sosialisasi tentang perangkat daerah pembina, flashback seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekban dan Pak Kabag, bahwa pemerintah pusat melalui Presiden mengamalkan tentang adanya penyederhanaan birokrasi. Ya. Penyederhanaan birokrasi ini dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu penyederhanaan struktur, penyetaraan jabatan, dan perubahan mekanisme kerja. Jadi penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional itu adalah salah satu tahapan dalam rangka proses penyederhanaan birokrasi. Tujuannya apa? Tujuannya tentu adalah untuk meningkatkan layanan publik ya, memperbaiki layanan publik. Jadi kalau kata Pak Sekban itu reformasi birokrasi itu etalasenya adalah pelayanan publik gitu ya. Jadi ASN ada itu karena memang kita dituntut untuk memberikan pelayanan publik. Ya, dengan adanya penyederhanaan birokrasi kemarin ya yang sudah dilakukan kalau di pemerintah daerah itu di akhir tahun 2021, jumlah jabatan fungsional berdampak pada meningkatnya jumlah jabatan fungsional. Tidak hanya di pemerintah daerah karena ini nasional, terjadi secara nasional. Bahkan kemarin kita sosialisasi di Bandung dengan teman-teman dari Disperindag ya. LAN, Lembaga Administrasi Negara, selaku instansi pembina jabatan fungsional analis kebijakan. Jabatan fungsional yang tadinya analis kebijakan itu hanya 2.000, setelah penyetaraan jabatan naik menjadi 44.000 jumlah jabatan fungsionalnya. Nah, ini tentu perlu effort khusus ya, perlu perhatian khusus tentang jabatan fungsional ini. Seperti disampaikan Pak Sekban dan Pak Kabag bahwa ini mungkin awal untuk kedepannya kita akan lebih rutinkan lagi bagaimana sosialisasi terkait dengan pembinaan jabatan fungsional ini. Bahkan kita juga merencanakan dengan pimpinan akan mengundang dari instansi terkait seperti Kemenpan ataupun Kemendagri ataupun BKN bagaimana tentang arah pengembangan karir jabatan fungsional. Dan sudah ada juga PRK BKN yang baru ya nomor 11 tahun 2022. Jadi ada beberapa kemudahan dalam jabatan fungsional. Ya, diantaranya misalnya dari sisi pengangkatan pertama, tidak ada lagi kalau tidak memenuhi angka kredit pemberhentian dan seterusnya ya. Jadi memang ada beberapa hal baru yang mungkin kita sama-sama juga harus update ya informasi ini dari pemerintah pusat. Baik, itu sedikit pengantar, kita lanjutkan saja. Agenda pada hari ini ada 3 hal yang kita bahas. Pertama tentang jabatan fungsional secara umum, kemudian yang kedua tentang perangkat daerah pembina jabatan fungsional. Ini mungkin tadi yang sudah ditetapkan dengan keputusan Bupati, dan yang terakhir adalah surat laporan penyetaraan jabatan fungsional. Ini yang akan nanti sama-sama kita sampaikan ke instansi pembina oleh perangkat daerah pembina jabatan fungsional. Yang pertama Bapak Ibu, di slide ini kita lihat bahwa pertumbuhan PNS dalam 10 tahun terakhir itu terjadi penurunan. Ini data dari BKN ya, data statistik PNS di BKN per 30 Juni 2022 yang lalu, jadi tahun sekarang. Kita lihat bahwa di tahun per 30 Juni jumlah PNS itu tinggal 3.992.000 sekian. Ini terjadi penurunan dari data per 31 Desember sebanyak 0,1%. Nah, mungkin pertanyaan kita kenapa kok makin menurun ini PNS ini? Ya,
Ternyata berdasarkan data dari BKN, penurunan jumlah PNS tersebut disebabkan oleh jumlah tidak sebandingnya antara jumlah PNS pensiun dengan penerimaan CPNS yang masuk, ya. Jadi PNS yang pensiun cenderung tinggi, sementara dari sisi rekrutmen CPNS itu mungkin separohnya, gitu ya. Bahkan mungkin di tahun-tahun tertentu tidak ada penerimaan dan sebagainya. Kemudian faktor yang lain yaitu kebijakan pemerintah tentang komposisi antara civil servant atau pelayan, ya, pembuat kebijakan PNS yang lebih sedikit, ya. Sementara government service akan nanti lebih banyak. Jadi memang ke depan jumlah PNS itu akan makin sedikit dibandingkan dengan jumlah P3K. Dan itu dimulai dari tahun sekarang, bahwa tahun sekarang penerimaan ASN itu berfokus pada P3K. Tidak ada lagi penerimaan CPNS untuk tahun ini, tapi kita nggak tahu untuk tahun depan. Nah, ini diambil untuk modernisasi birokrasi, ya, kemudian pembuatan ASN. Kalau dilihat dari statistik tadi, 3 juta sekian itu, 52%-nya itu adalah jabatan fungsional. Ya, 52% dari ASN jabatan fungsional. Jadi memang jabatan fungsional ini jumlahnya paling banyak, ya. Ini rinciannya bisa dilihat JPT-nya berapa, yang jabatan fungsional kalau lebih kurang lagi ada guru, medis, teknik, dosen, dan seterusnya. Nah, kemudian pemerintah pusat terus mendorong lahirnya jumlah jakung baru, ya. Jadi ini trennya dari 2015 sampai 2022 cenderung naik. Jadi selalu ada penambahan jakung. Namun ke depan ini apakah akan terus bertambah atau malah akan disederhanakan? Ya, karena kalau dalam wacana baru yang kemarin kita ikut sosialisasi di Bandung, akan ada penyederhanaan, ya, jabatan fungsional ini. Jadi tidak terlalu banyak, mungkin yang rumpun-rumpun tertentu itu akan di merge, akan digabungkan, ya, sehingga lebih simpel. Kemudian berikutnya bagaimana kondisi di Kabupaten Karawang. Nah, ini kondisi Kabupaten Karawang per Juni 2022, bahwa dari 9.700 PNS ternyata fungsional juga memang angkanya lebih tinggi, ya, ada 66% ya jumlahnya. Bahkan kalau ditambah super mungkin bisa lebih tinggi lagi. Koordinator dari super ini juga fungsional yang kemarin diangkat melalui penyetaraan. Nah, apa sih jabatan fungsional? Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jadi jabatan fungsional itu memang menitik beratkan pada keahlian dan keterampilan. Jadi spesialis, ya, pada keahlian keterampilan tertentu. Nah, hal ini juga disampaikan kemarin oleh Kemendagri bahwa ke depan, tadi Pak Sekban juga sudah menyampaikan, ya, nanti pangkat itu tidak ada, golongan tidak ada, eselon ranking tidak ada. Jadi ke depan, kalau sekarang mungkin kita ketemu sama-sama PNS, pertanyaannya pangkatnya apa, golongannya apa, jabatannya apa, dinasnya di dinas mana, atasannya siapa. Nah, ke depan pertanyaan-pertanyaan itu akan diganti dengan kompetensinya apa, keahliannya apa, diklat apa yang pernah diikuti, kemudian spesialisasinya pada bidang apa, sertifikasi apa yang sudah dimiliki. Karena apa? Karena menekankan pada keahlian dan keterampilan. Ini secara jenjangnya, ya. Jadi fungsional itu ada 2 jenjang, keterampilan dan keahlian. Nah, kemudian mekanisme pengangkatan. Jabatan fungsionalnya ada 4 mekanisme pengangkatan. Pengangkatan pertama ini untuk CPNS. Perpindahan ini bisa dari jabatan lain. Kemudian penyesuaian dan passing ini ada biasanya kemarin ada kebijakan nasional yang berakhir di April 2021, atau ada kebijakan dari instansi pembina. Biasanya jakung baru dia membuka passing. Ada yang terakhir melalui mekanisme promosi. Dan ada satu yang khusus, yaitu yang kita lakukan melalui penyetaraan. Berikutnya, nah, apa upaya BKPSDM dalam meningkatkan layanan fasilitas jabatan fungsional? Kita membuat, ya, surat koordinasi ke instansi pembina jabatan fungsional. Ini nanti akan dijelaskan di sesi terakhir. Kemudian menyampaikan laporan penyetaraan jabatan dan tindak lanjut pengembangan karirnya. Jadi kita setelah penyetaraan jabatan ini melaporkan ke Kemendagri, kemudian juga ada beberapa instansi pembina seperti Kementerian Keuangan juga meminta laporan jabatan fungsional yang diangkat melalui penyetaraan. Kemudian kita membuat keputusan Bupati tentang perangkat daerah unit pembina jabatan fungsional, sehingga nanti harapannya lebih fokus, lebih terkoordinir, ya. Dan yang berikutnya adalah kita juga mempublish sekarang informasi peraturan jabatan fungsional.
Jadi kalau Bapak Ibu Japung yang belum sama sekali membaca tentang peraturan jabatan fungsionalnya, nanti bisa diakses di BKPSDM karawang.go.id. Ada peraturan-peraturan tentang jabatan fungsional di sini. Ya, jadi bisa dilihat nih. Ini buku pedomannya. Jadi kalau tadi bagaimana menyusun angka kredit, butir kegiatan apa saja yang diakui. Nah, sebaiknya Bapak Ibu pelajari ini. Ya, mungkin nanti dari kepegawaian bisa mensosialisasikan. Kita sudah pilih ada yang khusus link untuk jabatan fungsional yang penyetaraan dan ada yang kumpulan peraturan jabatan fungsional yang secara keseluruhan. Ya. Mungkin nanti juga sambil Bapak Ibu kalau menemukan ada yang belum masuk ya, mohon diinformasikan kepada kami, bisa selalu kami update. Nah, berikutnya adalah ini keputusan Bupati Karawang ya, kita sudah alhamdulillah sudah keluar nih nomornya 800 ke 453 HUK 2022 tanggal 26 September kemarin. Jadi ada 39 instansi pembina yang kita masukkan dalam keputusan Bupati Karawang ini. Kemudian ada 28 perangkat daerah dan 2 bagian. Karena bagian ini dia mengurusi Japungnya spesifik ya. Dalam hal ini ada bagian hukum ya. Jadi Japung-Japung yang berkaitan dengan hukum nanti dikelola oleh bagian hukum. Kemudian Japung yang khusus pengadaan barang jasa oleh bagian pengadaan barang jasa. Serta ada 124 jabatan fungsional yang kita inventarisir dan kita tetapkan di dalam keputusan Bupati Karawang ini. Berikutnya, kenapa sih latar belakang kita membuat perangkat daerah minta jabatan fungsional ini? Yang pertama adalah tadi pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, itu terjadi pengembangan jabatan fungsional ya. Yang tadinya mungkin jabatan fungsional terbatas, sekarang jumlahnya sudah menjadi yang dominan, ya, mayoritas. Kemudian yang berikutnya, perangkat daerah pembina jabatan fungsional ini kita tunjuk, kita tentukan yang memiliki kaitan erat dengan tugas dan fungsi dari jabatan fungsional. Contoh, di hampir semua perangkat daerah itu ada perencana. Nah, yang berkaitan dengan perencana siapa nih? Leading sektornya kita tunjuk misalnya Bapeda. Contoh lagi misalnya di beberapa perangkat daerah itu tersebar ada analis kepegawaian, jabatan fungsional analis kepegawaian, atau sekarang analis SDM aparatur ya. Misalnya leading sektornya adalah BKPSDM. Jadi ada keterkaitan secara fungsi jabatan. Kemudian tujuannya apa? Dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karir serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Ya, jadi harapannya dengan adanya kita bentuk, kita tunjuk perangkat daerah pembina jabatan fungsional ini, pengembangan karir jabatan fungsional lebih terkoordinir dan lebih tertata ya, serta lebih memudahkan koordinasinya. Ini juga berdasarkan hasil rapat bersama kami dengan bagian organisasi. Kemudian dalam melaksanakan tugas fungsi jabatan fungsional, jadi pejabat fungsionalnya dalam melaksanakan tugas fungsinya ini tetap bertanggung jawab kepada perangkat daerah atau unit kerja masing-masing sesuai penempatan dan penugasan. Jadi perangkat daerah pembina ini sifatnya koordinator saja, tapi Japungnya di mana dia ditetapkan, dia tetap bertanggung jawab nanti kepada perangkat daerah tersebut. Kemudian berikutnya tugas dan perannya di dalam keputusan ini yang pertama adalah penyusunan formasi jabatan fungsional. Jadi nanti mungkin masing-masing perangkat daerah pembina jabatan fungsional, misalnya katakanlah perencana itu kemarin kalau nggak salah dari penyetaraan yang ahli itu ada 35, ya totalnya mungkin dengan yang sebelumnya ada sekitar 40-an berapa. Nah ini dipersiapkan dari sisi formasi untuk ke depan. Jadi misalnya bagaimana nanti ketika akan naik jenjang dari ahli muda ke ahli madya, itu jangan sampai ketika angka kredit sudah memenuhi, sudah bisa naik jenjang, tapi formasi ahli madyanya sudah penuh, tidak ada. Nah ini kan akan menghambat karir jabatan fungsional tersebut. Ya, jadi harapan kami perangkat daerah pembina ini nanti bisa membantu menginventarisir, menyusun ya kebutuhan formasi kaitan dengan jabatan fungsional ini. Kemudian penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan karir pejabat fungsional. Ini juga mungkin tadi sudah dicontohkan Bapeda ya. Bapeda dalam hal ini sudah bagus, sudah jalan ya untuk pembinaan pejabat fungsional perencana, sudah ada pembinaan, sosialisasi dan seterusnya. Nah, harapan kami juga jabatan fungsional lain juga bisa nanti setelah dibentuk ini bisa melakukan hal yang sama gitu. Atau jabatan-jabatan fungsional lain seperti di Satpol PP itu sudah ada tim penilainya, di kesehatan, Disdik ya,
pertanian juga itu sudah jalan. Nah, ini sebetulnya hanya menguatkan saja. Kemudian fasilitasi pelaksanaan tugas pejabat fungsional. Jadi bagaimana teman-teman nanti di perangkat daerah pembina dengan perangkat daerah di mana jabatan fungsional itu ditugaskan bisa berkoordinasi memfasilitasi pejabat fungsional ini agar mereka bisa secara angka kreditnya itu terpenuhi ya dengan memberikan penugasan dan seterusnya yang memang mensupport pada karir sebagai jabatan fungsional. Kemudian koordinasi dengan instansi pembina jabatan fungsional ya. Jadi kami membuka dengan adanya surat keputusan ini ya membuka kesempatan silakan kepada Bapak Ibu nanti kalau perlu koordinasi langsung gitu ya atau didampingi oleh PKPSDM enggak ya untuk kaitan dengan instansi pembina kebijakan-kebijakan dari sana ya uji kompetensi dan sebagainya. Dan memfasilitasi pembentukan tim penilai angka kredit atau kerjasama tim penilai angka kredit dengan instansi lain. Jadi harapannya nanti kami juga sudah siapkan link, nanti akan di-share ya, untuk Bapak Ibu nanti bisa menginventarisasi jabatan fungsional apa saja yang sudah ada tim penilai angka kreditnya, dan jabatan fungsional apa saja yang belum ada tim penilai angka kreditnya. Ya. Jadi dari setelah sosialisasi ini kami mohon Bapak Ibu bisa mengisi agar kami bisa segera menindaklanjuti. Ya. Kalau yang sudah jalan seperti Pol PP, Kesehatan, Pertanian, mereka sudah ada tim penilai dan mereka yang mengusulkan kepada BKPSDM, nanti BKPSDM yang menetapkan kepada Bupati ya untuk penetapan tim penilainya. Kemudian fasilitasi pengumpulan Dukpak ya. Jadi nanti setelah tim penilai, syukur-syukur bisa melakukan tim penilaian secara mandiri supaya lebih mudah ya, atau bisa nanti kalau tidak ada ke kabupaten kota terdekat atau ke instansi pembina ya, bisa difasilitasi untuk penilaian Dukpak, penyiapan Dukpaknya. Kemudian juga penyebaran informasi dalam hal diklat, uji kompetensi maupun sosialisasi yang lain, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi serta berkoordinasi dengan perangkat daerah pengguna jabatan fungsional. Nah, ini Bapak Ibu, mohon nanti setelah ini ya mengisi pada link berikut ya inventarisasi tim penilai angka kredit, nanti mungkin Bu Dea atau Bu Pungki bisa di-share di kolom chat ya. Jadi kita juga akan inventarisir nih jabatan fungsional apa saja yang tim penilainya sudah ada dan jabatan fungsional apa saja yang belum ada ya. Sementara di sini kita mengacu sudah ada data japungnya dan ada jumlahnya ya, jumlah japungnya yang ada. Nah, nanti kita akan petakan, kalau memungkinkan membentuk tim penilai mandiri, ya silakan nanti diusulkan, kita bantu untuk pembentukan tim paknya. Kalau misalnya tidak memungkinkan karena jumlahnya sedikit, maka bisa menginduk ke kabupaten kota lain, ya yang terdekat, apakah ke Bekasi atau ke Purwakarta atau ke yang lain. Kemudian bisa juga menginduk ke provinsi. Ini yang dilakukan oleh Jabatan Fungsional Perencana. Kemarin kita membuat MOU dengan Bapeda Provinsi Jawa Barat untuk penilaian angka kredit dan sudah berjalan ya, alhamdulillah sudah berjalan lancar. Bisa juga menginduk ke instansi pembina. Ini yang kita lakukan misalnya untuk BPS ya, perangkat komputer, analis kepegawaian kita ke BKN gitu ya, dan jakung-jakung yang lain yang masih ada penilaiannya ke instansi pembina. Makanya kami mohon nanti setelah ini Bapak Ibu mengisi link ini untuk kita inventarisir, nanti kita agar bisa kita tindak lanjuti. Berikutnya, nah ini perangkat daerah pembina jabatan fungsional, nanti mungkin SK-nya bisa di-share oleh Bu Pungki ya, ini tidak perlu saya jelaskan. Jadi perangkat daerah apa, kemudian jabatan fungsionalnya apa, dan instansi pembinanya juga apa. Di sini sudah jelaskan. Berikutnya kita langsung lanjut ke, nah ini surat ke instansi pembina jabatan fungsional. Jadi tindak lanjut dari pertemuan hari ini, Bapak Ibu nanti yang masuk ke dalam perangkat daerah pembina jabatan fungsional agar menindaklanjuti, membantu menyampaikan surat ke instansi pembina jabatan fungsional. Surat ini berisi tentang laporan ya, penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Sebagaimana Permen Pan RW nomor 17 tahun 2021 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, di sana diamanatkan bahwa dalam pasal 22 ayat 1 instansi pembina jabatan fungsional perlu melakukan upaya pembinaan terhadap pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kompetensi. Jadi memang sudah diamanatkan dalam permenpannya. Jadi ada instansi pembina, ya instansi pembina ini kementerian, ya di tingkat pusat, ada perangkat daerah pembina. Nah, perangkat daerah pembina ini yang di lingkup kita, yang kita tetapkan dengan keputusan Bupati ini.
Kemudian berikutnya di pasal 8, bagi PNS yang belum memiliki kualifikasi atau jenjang pendidikan, maka ini harus uji kompetensi. Nah, kewenangan untuk melaksanakan uji kompetensi sampai dengan hari ini adalah adanya jadwal uji kompetensinya, kapan, dan seterusnya. Nah, yang ketiga dalam pasal 22, yang kaitan pendidikan pelatihan, ini juga menjadi syarat penting. Biasanya Japung itu salah satunya adalah harus menempuh diklat. Jadi setelah diangkat harus ada diklat, dan kewenangan juga sama dengan uji kom. Diklat juga adalah kewenangannya ada di instansi pembina. Maka nanti inilah yang akan kita konsultasikan ke dalam surat instansi pembina ini. Tadi sudah jelaskan sebagai tindak lanjut dari penyetaraan jabatan instansi ke dalam jabatan fungsional. Jadi ada sebanyak 389 jabatan, 3 administrator, dan sisanya adalah pengawas. Kemudian permohonan fasilitasi pembinaan terhadap pejabat fungsional penyetaraan jabatan fungsional tentu dalam rangka pengembangan karir pejabat fungsional tersebut. Ya, ini tadi sudah jelaskan mekanisme penyederhanaan birokrasi ada 3, mulai penyederhanaan struktur diatur dengan Permenpan 25 tahun 2021, dan kita juga mendapat persetujuan dari Mendagri, ya, dari Dirjen Otda. Kemudian dengan penyederhanaan struktur itu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang nomor 11 tahun 2021. Ya. Setelah keluarnya penyederhanaan struktur, masuk tahap kedua yaitu penyetaraan jabatan. Ini acuannya tadi Permen 417 tahun 2021. Kemudian kita juga mengajukan penyetaraan jabatan ini diajukan, diverifikasi dan divalidasi setelah mendapat persetujuan dari Mendagri, ya, dari Dirjen Otda. Ini sebanyak 289, 3 orang administrator, dan 280 adalah pengawas. Dan yang terakhir ini yang tadi dibahas, ya, adalah perubahan mekanisme kerja. Sudah ada acuannya di Permen 47 tahun 2022 tentang sistem kerja pada instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Jadi ke depan pola kerja kita adalah squad team, ya, atau tim kerja. Ini nanti kita tunggu akan seperti apa, gitu ya, sistem kerja yang baru ini. Kemudian penyetaraan jabatan ini ditetapkan dengan keputusan Bupati Karawang pada tanggal 30 Desember 2021 dan telah dilaporkan ke Mendagri, ya, melalui surat Bupati, ya, tanggal 31 Desember. Kemudian berikutnya, nah ini penyetaraan jabatan di Kabupaten Karawang ada 286 yang ahli muda, 3 ahli madya, 58 jabatan fungsional, serta ada 28 instansi pembina. Berikutnya, nah apa surat yang akan kita sampaikan kepada instansi pembina ini? Di dalamnya adalah tindak lanjut pengembangan karir pejabat fungsional, intinya seperti itu. Jadi bagaimana pejabat-pejabat fungsional penyetaraan ini untuk pengembangan karir selanjutnya. Kemudian fasilitasi uji kompetensi bagi pejabat fungsional yang belum memenuhi syarat kualifikasi pendidikan, tadi sebagaimana disyaratkan di slide sebelumnya. Pelaksanaan diklat dasar, kemudian pembentukan tim berangka kredit, keanggotaan dalam asosiasi profesi, serta informasi pembinaan jabatan fungsional, pendidikan, pelatihan, dan lain sebagainya. Nah, ini perangkat daerah yang mendapat, ya, penugasan sebagai perangkat daerah pembina jabatan fungsional. Mungkin ada beberapa perangkat daerah yang mendapat tujuannya ke satu instansi pembina, misalnya BKPSDM di sini ke BKN, kemudian BPBD ke BNPB, Bapenda Kementerian Keuangan, kemudian ada beberapa yang mendapat ke lebih dari satu instansi pembina, ya, seperti Bapeda misalnya ke Kementerian LAN, ya, ke Bapenas, ya. Kemudian juga ada bagian hukum, kalau bagian hukum satu, ya. Ada misalnya seperti di Diskominfo. Diskominfo ada ke BPS, ya, untuk perantau komputer dan statistisi, ada ke Badan Sandi Negara untuk Sandimen, dan ada perantau humas ke Kominfo. Kemudian ada yang beririsan instansi pembinanya. Misalnya di sini ada Pamongkubudaya itu Kementerian Pendidikan dan Riset dan Teknologi, ya, di Dinas Pendidikan penilik juga sama ke sini, ya. Jadi instansi pembinanya sama. Nah, nanti mungkin untuk suratnya Bapak Ibu
pengelola kepegawaian besok bisa diambil di BKPSDM, ya surat aslinya bisa menghubungi Bu Pungki. Nanti untuk teknis pemberangkatannya, penyampaiannya ke sana, mangga mau masing-masing dari dinas atau mau didampingi dari BKPSDM juga boleh gitu ya. Jadi nanti kami minta bantuan kepada pengelola kepegawaian yang mendapat penugasan sebagai perangkat daerah pembina jabatan fungsional ini untuk membantu memfasilitasi ke instansi pembina. Nah, tindak lanjutnya tadi sudah disampaikan juga ya dari Pak Sekban dan Pak Kabak bahwa harapannya nanti Bapak Ibu bisa membantu memfasilitasi, memberikan pemahaman atau sosialisasi kepada pejabat fungsional dan pekerja masing-masing. Jadi untuk pejabat fungsional penyetaraan, mulai penghitungan angka kredit itu akan dilakukan di Januari 2023 ya, di mana hasil kerja dari Januari 2022 sampai dengan Desember 2022. Maka untuk antisipasi hal tersebut ada beberapa langkah. Tadi kita siapkan dulu tim penilainya. Kalau belum ada kita kerjasamakan ya, MOU-kan dengan kabupaten kota terdekat atau ke instansi pembina. Kemudian menyampaikan ke instansi pembina jabatan fungsional ya, seperti tadi listnya nanti kita share juga slide-nya ini. Kemudian mengusulkan pembentukan tim penilaian kredit, jadi nanti mohon diinventarisir kalau sudah memungkinkan untuk membentuk tim penilaian kredit secara mandiri, silakan diusulkan kepada kami untuk ditetapkan oleh keputusan Bupati. Kemudian memfasilitasi pengembangan karir pejabat fungsional, tadi misalnya dalam pemberian voksi atau diklat atau ujikom dan sebagainya. Dan berkoordinasi juga dengan perangkat daerah pembina jabatan fungsional. Jadi memang hari ini yang kita undang tidak hanya perangkat daerah yang ditunjuk saja, tapi semua, karena pasti di semua perangkat daerah, termasuk juga mungkin di kecamatan, ada jabatan fungsional. Artinya ini juga harus diketahui secara bersama, ya nanti Bapak Ibu yang bukan sebagai perangkat daerah pembina jabatan fungsional pun, ya bisa mengetahui harus koordinasi kemana, ya apakah BKPSDM atau langsung ke instansi pembinanya atau melalui perangkat daerahnya dan seterusnya. Nah, harapan kami tindak lanjut nanti bagi yang ditugaskan untuk menyampaikan surat ke instansi pembina agar menyampaikan laporannya melalui link ini, nanti di-share di chat ya, kolom chat. Nah, ini juga sebagai bahan evaluasi kami, mungkin nanti akan kita tindak lanjuti lagi setelah ada informasi yang kita terima dari instansi pembina, tindak lanjutnya akan kita persiapkan seperti apa untuk sosialisasi lanjutan. Nah, mungkin sementara itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kalau ada pertanyaan, kami persilahkan. Saya kembalikan dulu kepada Bu Pungki.